Shalom saudara-saudara kekasih, kita jumpa lagi dalam program Sahabat, Sapa Hamba Tuhan dengan Pastor Rosi. Saat ini saudara-saudara kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan ini di mana kami boleh kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hidupkanlah kebenaran-Mu di dalam kami Bapa, karena kuasa itu, kuasa yang menghidupkan kehidupan kami oleh firman akan membuat kami menjadi anak-anak Allah. Dalam perjalanan kehidupan kami, orang dapat melihat tampilan anak-anak Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah saat ini. Kami berdoa menyerahkan setiap hidup kami dan hati kami ke dalam tangan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, di situ dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudara, ketika khotbah di bukit, yang pertama kali dibuka adalah kalimat ketika Tuhan berkata berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Tentunya itu membuat satu hal di mana banyak orang kemudian saling melihat satu dengan yang lain dan mulai lihat siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Saudara-saudara, ini bukan bicara tentang berapa nilai yang kita punya berkaitan dengan harta atau uang, tetapi ini berbicara tentang kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, kita semua miskin di hadapan Tuhan. Tidak punya apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Yang kita punya adalah kerusakan. Yang kita miliki adalah kelemahan. Yang kita punya adalah dosa dan kekurangan. Saudara-saudara yang kekasih, dan hal-hal yang demikian bagi dunia bukanlah hal yang baik. Semua hal yang berkaitan dengan sampah di dunia ini akan dibuang. Tetapi di dalam Matius pasal 5 di khotbah di bukit ini, Tuhan berbicara tentang hal yang berbeda. Tuhan berbicara ketika engkau miskin di hadapan Tuhan, tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya apa-apa untuk bisa diberi lagi selain kehidupan kita. Justru kita adalah orang yang berbahagia. Memang benar, kita adalah miskin. Karena di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu titik pun kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar kita tidak punya kekayaan apa-apa. Tidak punya kemuliaan apa-apa. Tidak punya kehormatan apa-apa. Dan Tuhan berkata, engkau miskin. Ketika kita menyadari bahwa kita miskin dan kita datang kepada Tuhan sebagai seorang yang memang tidak punya apa-apa, maka Tuhan berkata berbahagialah karena kamu punya kerajaan surga. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita menyadari kemiskinan kita dan kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan perumpamaan seperti ini. Kalau seorang ayah yang jahat, kita ini manusia yang jahat, tahu memberi yang terbaik bagi anak-anak, yaitu ikan dan roti, ikan dan telur. Dua hal ini adalah kandungan gizi yang terbaik bagi anak-anak kita. Jika Bapa di dalam dunia ini tahu memberi makan supaya anaknya dapat bertumbuh dengan baik, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka memintanya. Dan apa itu saudara? Pemberian yang terbaik adalah Roh Kudus. Saudara-saudara, pemberian Allah yang terbaik adalah Roh Kudus. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam keadaan tidak punya apa-apa, maka Dia memberikan yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Dan saudara-saudara, Tuhan tidak memberikan kita yang terbaik adalah pasangan. Karena pasangan kita bukan pemberian terbaik.
Ketika kita hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan rumah tangga, ternyata kita menyadari, ternyata pasangan kita pun penuh dengan kelemahan, penuh dengan kegagalan. Pasangan kita punya kelemahan dan kegagalan, tapi Roh Kudus adalah pemberian terbaik. Dia tidak pernah lemah, dia tidak pernah gagal. Dan dia menyertai kita selama-lamanya. Pasangan kita bisa meninggalkan kita, tapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Pemberian terbaik bukanlah harta atau uang. Karena uang tidak bisa membeli kekekalan, uang tidak bisa memberi sukacita, uang tidak bisa membeli damai sejahtera. Bukan, pemberian yang terbaik adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada kebenaran, menuntun kita kepada kekekalan. Saudara-saudara, uang bisa membuat kita jahat sama orang. Uang dapat membuat kita merusak. Uang dapat membuat kita menjadi orang yang menindas orang lain. Tetapi Roh Kudus lebih daripada itu nilainya. Dia penuh dengan kekuatan. Bukan untuk merusak, tetapi untuk memperbaiki, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Pemberian yang terbaik bukanlah kekuatan, kehebatan, bukan. Karena kekuatan atau kehebatan tidak membuat kita menang atas dosa. Tidak membuat kita bisa lari atas pencobaan. Pemberian yang terbaik adalah Roh Kudus yang membuat kita bisa bertahan menghadapi pencobaan. Kita menang atas daging. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik daripada Bapa. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat apa itu pemberian terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, apa saja sih? Mengapa bagi Tuhan Roh Kudus itu penting? Mengapa bagi Tuhan Roh Kudus adalah pemberian terbaik? Karena Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bekerja di dalam hati kita membuat kita sadar bahwa saya sudah dosa. Hanya pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan memimpin ketika kita menjadi orang tua yang benar bagaimana. Dia akan memimpin bagaimana kita mengelola uang dengan benar. Roh Kudus akan memimpin kita menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar. Roh Kudus akan memimpin kita menjadi pengajar-pengajar yang benar. Roh Kudus akan memimpin kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang benar. Roh Kudus akan memimpin kita dalam pergaulan-pergaulan yang benar. Seluruhnya dalam kebenaran. Roh Kudus akan menyadarkan bahwa dalam hidup ini akan ada penghakiman. Jadi kita akan hidup dengan kesadaran sungguh akan ada penghakiman. Dan itu ditaruh Roh Kudus dalam hidup kita. Mengapa Roh Kudus penting? Karena dia membaharui kita. Hati kita terus dibaharui setiap saat. Semakin kita bergantung kepadanya, kita semakin dibaharui. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama dengan cara-cara yang lama. Ada lagu yang mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Ya, amin saudara-saudara. Kenapa bisa begitu? Dikerjakan oleh Roh Kudus. Mengapa penting Roh Kudus dalam kehidupan kita? Dan Tuhan mengatakan itu adalah pemberian terbaik. Karena satu-satunya yang dapat menjadi penolong bagi kita adalah Roh Kudus. Dan dia memberikan kita hikmat. Dia bisa memberi kita hikmat untuk mengelola konflik dengan baik. Kita memberi hikmat ketika kondisi-kondisi tidak terkendali. Bagaimana kita bersikap. Roh Kudus akan memberi kita hikmat untuk menerjemahkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita secara nyata. Roh Kudus akan memberikan kita wahyu. Sehingga kita mengerti dan mengenal suara Tuhan. Mengapa penting Roh Kudus, saudara-saudara? Karena Roh Kuduslah yang menolong kita untuk mematikan daging kita. Firman Allah mengatakan daging itu lemah. Daging itu lemah. Saudara, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini sanggup bertahan melawan dagingnya sendiri. Keinginannya sendiri, nafsunya sendiri. Tidak bisa. Kecuali hanya Roh Kudus yang menolongnya. Dia yang mematikan perbuatan daging. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipimpin sepenuhnya, maka dia menolong kita. Saudara-saudara,
Roh Kudus juga yang memberikan kita karakter-karakter yang baik yang disebut sebagai buah roh. Orang dapat membedakan kita yang dulu dengan kita yang sekarang. Perubahan karakter yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan itu hanya dikerjakan oleh karyanya saja. Saudara-saudara, ada saat-saat dalam kehidupan kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Roh Kuduslah yang menolong kita untuk berdoa. Membawa semua pergumulan-pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kata-kata kita sudah terbatas. Kita tidak bisa lagi bicara. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita hanya bisa nangis. Kita tidak tahu lagi karena kita sudah terlalu berduka cita. Tapi Roh Kudus menerjemahkan doa kita kepada Tuhan. Dan menolong kita untuk berdoa. Mengapa penting Roh Kudus, saudara-saudara? Karena Roh Kudus memberi kita kuasa untuk bersaksi. Dulu kita begitu pemalu, minder. Sekarang kita bisa berdiri di hadapan orang. Kita bahkan berdiri di hadapan banyak orang. Menyaksikan tentang Tuhan. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Dia yang menyertai kita. Tidak pernah sekalipun, tidak pernah sedetik pun dia membiarkan kita. Memberikan kita penghiburan ketika kita sulit dan kita susah. Dia juga yang memberikan kita kebebasan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Rasa puas yang tidak bisa diberi oleh dunia ini. Dan saudara-saudara yang kekasih, Roh Kudus adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita akan kekekalan. Kalau kuasa itu ada di dalam kita, kita meyakini kekekalan itu ada. Kalau Tuhan sudah memberi pemberian yang terbaik kepada kita sebagai anak-anaknya, ketika kita minta kepadanya, kita minta, harus minta saudara-saudara. Kalau kita nggak butuh, kita nggak akan minta. Kalau kita tidak merasa kurang, kita tidak akan minta. Kalau kita merasa tidak perlu, kita tidak akan minta. Kalau kita merasa tidak ingin, kita tidak akan minta. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Jadi minta kepada Tuhan, minta. Dan kalau Tuhan sudah memberi Roh Kudus dalam kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan terhadap Roh Kudus? Apa? Coba saudara pikirkan sekarang. Apakah Roh Kudus berdiam diri begitu saja? Dibiarkan diam? Ataukah Roh Kudus saudara biarkan bekerja sedemikian rupa dalam hidupmu? Ketika dia berbicara, apakah kita mentaatinya? Ketika dia mengingatkan kita tentang firman-Nya, apakah kita mau melakukannya? Ketika dia menghiburkan kita, apakah kita berkata, ya Tuhan, amin? Atau kita masih bersungut-sungut? Apa yang kita lakukan terhadap Roh Kudus? Di dalam Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Roma, pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bukan semua orang Kristen. Bukan semua orang yang sudah pelayanan. Bukan semua orang yang sudah dibaptis. Bukan semua orang yang bisa berbahasa roh. Tetapi semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dan orang bisa lihat bedanya. Orang Kristen itu anak Allah. Orang Kristen ini duniawi. Orang Kristen itu anak Tuhan. Orang Kristen itu hamba setan. Kenapa? Hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan membuat perbedaan. Kehidupannya berbeda. Jadi sekarang saudara-saudara, kita orang miskin. Di hadapan Allah, Tuhan berkata, engkau empunya kerajaan Allah. Kenapa? Karena ternyata Dia memberikan kita semua kekayaan surgawi. Semua kemuliaannya. Dan kita menerima yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Lalu setelah kita menerima Roh Kudus, apa yang kita lakukan? Apakah kita mendukakan citakan Dia?
Apakah kita tidak mendengarkan dia? Apakah kita mengabaikan dia? Dia ada dalam kita. Dan hari ini mari kita merenungkan. Apakah hidup saya dipimpin oleh Roh Allah? Oh saudara-saudara yang kekasih, seorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah akan menjadi seorang anak Allah yang luar biasa. Luar biasa. Kata-katanya, karakternya, perilakunya, cara hidupnya, doanya, kisah hidupnya, tujuan hidupnya terlihat ada kemuliaan sebagai anak Allah. Hari ini kita bersyukur. Kita orang yang miskin, tetapi kita berbahagia telah menerima pemberian yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Tapi apa yang kita lakukan terhadap Roh Kudus? Mari kita minta Roh Kudus memimpin sungguh-sungguh hidup kita, agar kita mengalami perubahan. Saudara-saudara, ada sebuah cara yang dilakukan oleh orang Jepang pada tahun 1500-an. Saya tidak tahu ini istilahnya saya sebutkan betul atau tidak ya. Namanya kintsugi. Nah, saudara-saudara, kintsugi ini adalah proses untuk merestorasi keramik. Jadi kalau keramik sudah pecah berantakan, biasanya kita buang. Orang Jepang pada saat itu tidak membuang keramik yang hancur berantakan. Mereka pungut satu-satu, kepingnya dipungutin satu-satu. Setelah itu mereka mulai mengumpulkan dan memadukan kembali pada posisi-posisinya. Lalu menggunakan lemnya apa? Lemnya adalah cairan emas. Jadi dari setiap keping keramik yang hancur itu dilem oleh cairan emas. Dilem akhirnya menjadi satu bejana, di mana keping-keping hancur itu tetap terlihat bekas hancur. Tetapi nilainya sangat tinggi. Karena lem atau perekatnya terdiri dari cairan emas. Dan saudara-saudara bayangkan, mana keramik yang paling mahal adalah keramik yang paling hancur, yang memiliki lem yang lebih banyak terdiri dari emasnya. Dan itu adalah keramik yang paling mahal. Itulah gambaran yang mirip dengan hidup kita di tangan Tuhan. Kita bejana yang sudah hancur, tetapi Tuhan tidak pernah buang. Tidak pernah kita dibuang seperti sampah. Dia berkata, engkau berharga. Mengapa? Karena kematiannya, karena darahnya telah menyatukan keping-keping dari kehidupan kita. Dan ketika kita kembali diutuhkan lagi, dibaharui oleh pekerjaannya, maka Tuhan mengatakan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan karena kuasa darahnya. Saudara-saudara yang kekasih, hidup kita berharga bukan karena kita siapa-siapa. Apa yang kita lakukan bukan, tapi karena Tuhan itu siapa yang luar biasa bekerja dalam kita. Dan Roh Kudus menjaga kita setiap hari, setiap saat. Hormatilah Roh Kudus. Jadikanlah dia pemimpin. Libatkan biar dia mengatur semua kehidupan kita. Taatlah. Dipimpinlah oleh Roh Kudus. Maka dunia akan mengatakan engkau adalah anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Karena engkau adalah Allah yang memanggil kami dari awal. Sekalipun kami membawa kepapaan kami membawa sengsara kami membawa semua hal-hal yang rusak, lemah, bahkan dosa, kotor di hadapan-Mu. Kami tidak punya apa-apa yang berharga. Benar-benar kami miskin Tuhan. Dan Engkau berkata berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Engkau mengangkat kami Tuhan dan memberikan kami sebagai anak. Engkau memberikan kami pemberian yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Engkau memberi pemberian yang terbaik.
Dan begitu ajaibnya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Dia dapat melakukan begitu banyak hal untuk mengubah kami menjadi anak Allah. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami tidak benar-benar menghormati Roh Kudus. Kami tidak benar-benar menempatkan Dia bekerja dalam hidup kami. Kami tidak benar-benar menempatkan Dia memimpin kehidupan kami. Kami tidak benar-benar menghormati Dia untuk terus berbicara tentang firman, untuk terus berbicara tentang kebenaran, dan kami mengikutinya dalam ketaatan. Ampuni kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami ingin hidupkanlah di dalam hati dan jiwa kami. Hidupkan di dalam pikiran dan tubuh kami kehendak untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehendak kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kami menyerahkan pikiran, hati kami, hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberi pemberian yang terbaik. Dan Engkau menyebut kami orang-orang yang empunya kerajaan surga. Karena kami hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Tuhan memberkati. Shalom.